Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran PJOK. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi permainan tradisional. Jadi permainan tradisional ini merupakan pusaka budaya yang perlu kita lestarikan. Dalam permainan tradisional ini kita akan mempelajari ada 4 permainan tradisional, diantaranya yaitu permainan gobak sodor, permainan engklek, permainan lari tempurung, dan permainan lenggang rotan atau hula hoop. Oke, berikutnya di sini Bapak akan menjelaskan ringkasan materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, negara Indonesia ini dikenal dengan beragam budaya yang tersebar di seluruh daerah. Selain makanan khas daerah, ada juga berbagai macam permainan tradisional yang hingga kini masih dilestarikan. Namun, dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman yang cukup pesat, tak dipungkiri bahwa permainan tradisional semakin pudar. Nah, untuk mengingatkan kita pada asiknya permainan tradisional Indonesia, yuk simak macam-macam permainan tradisional Indonesia. Nah, yang pertama adalah permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor sendiri berasal dari dua kata, yaitu gobak dan sodor. Gobak adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan yang berbentuk segi empat berpetak-petak. Sedangkan kata sodor adalah menyodorkan ke depan atau menjulurkan tangan. Setiap garis akan dijaga oleh pemain yang tugasnya sebagai penjaga. Pihak pemain penyerang yang akan masuk harus dapat melewati garis. Apabila terkena sentuhan oleh pemain penjaga, maka harus diganti. Asal mula permainan gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang ada di daerah Ugaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Permainan gobak sodor sangat menyenangkan untuk dimainkan. Permainan ini juga membawa dampak manfaat bagi anak, salah satunya adalah melatih pergerakan secara aktif. Selanjutnya, cara bermain gobak sodor. Yang pertama adalah buat garis penjagaan dengan menggunakan kapur. Selanjutnya, bagi pemain menjadi 2 tim. Setiap pemain terdiri dari 3 hingga 5 anggota. Bagi pemain satu pemain akan menjadi tim penjaga benteng dan tim lain akan menjadi pihak yang menerobos pertahanan benteng tersebut. Bagi tim lawan, mereka harus bergerak menuju garis akhir dengan syarat tidak tersentuh oleh tim penjaga dan dapat memasuki garis akhir dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Tim lawan akan dinyatakan menang jika salah satu anggotanya berhasil kembali ke garis start dengan selamat atau tidak terkena sentuhan oleh tim penjaga. Baik, untuk jelasnya, berikut ini Bapak juga menyematkan video supaya anak-anak dapat memahami bagaimana cara bermain gobak sodor. Keseruan bermain gobak sodor. Halo, aku Carlo. Hari ini aku dan teman-temanku akan bermain permainan tradisional Indonesia bernama gobak sodor. Teman-teman tahu tidak? Gobak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini juga biasa dikenal sebagai gala asin, galasin, atau gobak. Konon, nama permainan ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door, yang dalam bahasa Indonesia artinya menembus pintu. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Timku hari ini beranggotakan 3 orang, yaitu aku, Bella, dan Alex. Untuk bermain, kita perlu menggambar area bermain dengan menggunakan kapur. Area bermain ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 6 kotak.
Sekarang waktunya menentukan tim penjaga dan penyerang. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Batu menang melawan gunting, timku menjadi penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis dan menghalangi tim penyerang untuk menuju garis akhir. Penjaga harus bergerak di dalam garis lintasan yang dijaganya dan tidak boleh melewati atau keluar dari garis tersebut. Penjaga garis dibagi ke dalam 2 tugas. Satu orang bertugas sebagai kapten yang menjaga garis dengan bergerak dari depan ke belakang sepanjang arena permainan. Sisa penjaga garis lainnya bertugas dengan bergerak ke kanan dan ke kiri garis lintasan jaga. Tugas tim penyerang adalah melewati penjaga tanpa tersentuh sampai ke garis akhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Apabila salah satu anggota tim penyerang bisa kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka tim penyerang dikatakan menang. Tim penyerang akan kalah apabila salah satu anggotanya tersentuh oleh penjaga atau kakinya keluar dari batas area permainan. Untuk bisa memenangkan permainan ini, kita harus lincah, bisa berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita perlu logis dan kreatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi tim lawan. Permainan ini juga membutuhkan kejujuran. Kita tidak boleh curang dan harus menerima siapapun yang menjadi pemenangnya. Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan sosial, fisik, motorik, kecerdasan, dan kepribadian kita. Yuk ajak teman-teman kalian untuk bermain gobak sodor. Selain menyenangkan dan juga menyehatkan, kita juga ikut melestarikan permainan tradisional Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai permainan engklek. Engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Gambar sebagai bidang permainan tersebut dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, dan tempat datar lainnya. Biasanya gambar dibuat dengan kapur tulis, arang, dan kayu jika dibuat di atas tanah. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Nah, berikut ini ada video yang bisa menjelaskan supaya anak-anak paham mengenai permainan engklek. Bermain engklek. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicatat dalam buku berjudul Books of Game karya Francis Wilkby pada tahun 1635 dengan nama Hopscotch. Permainan ini diyakini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Yuk, aku ajari cara bermain engklek. Sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu, siapkan batu kecil atau pecahan genting. Kalau di daerahku, ini namanya gaco, teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama secara bergantian. Nah, sekarang kita langsung main yuk. Pertama-tama, lemparkan batu kecil punyamu ke dalam salah satu kotak engklek. Lalu, melompatlah di kotak-kotak tersebut. Kita harus melompat dengan satu kaki sampai kotak paling ujung. Ingat teman-teman, kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak ya. Kalau kakimu menginjak garis, kamu tidak boleh lanjut main dan harus ganti pemain lain. Kalau kamu terjatuh, kamu juga tidak boleh melanjutkan permainan dan harus bergantian dengan pemain lain.
Kalau kamu bermain sendirian, apabila terjatuh, kamu harus mengulang dari awal. Setelah sampai di kotak paling ujung, berbaliklah, lalu kembali melompat dengan satu kaki untuk kembali ke kotak awal. Jangan lupa mengambil gacau yang tadi dilempar ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan mainnya? Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan motorik kita. Karena kita berusaha untuk menjaga keseimbangan saat melompat dengan satu kaki. Sekarang giliran kamu mencoba permainan ini bersama teman-temanmu. Sampai jumpa lagi. Baik, selanjutnya permainan yang ketiga yaitu permainan lari tempurung. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat unik dan menarik untuk dimainkan. Salah satu permainan tradisional yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah lari tempurung. Permainan ini menggunakan batok kelapa sebagai alat utama untuk bermain. Apa itu lari tempurung? Lari tempurung ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak pada saat waktu luang atau saat liburan. Berikut untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video yang sudah Bapak sematkan. Kita terus, ya, terus, kembali mutar, kita terus, ya, kembali mutar, kita terus, ya, Baik, itu tadi adalah contoh permainan lari tempurung. Jadi permainan tradisional ini, khususnya permainan lari tempurung ini juga memiliki manfaat. Bermain lari tempurung tidak hanya memberikan kesenangan dan keceriaan bagi anak-anak, namun juga memberikan manfaat positif bagi kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat bermain lari tempurung. Yang pertama adalah meningkatkan keseimbangan tubuh. Selanjutnya meningkatkan kecepatan dan ketangkasan, meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya menstimulus perkembangan otak dan keterampilan motorik. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari permainan lari tempurung. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah permainan lenggang rotan atau biasa kita sebut hula hoop. Permainan ini, lenggang rotan ini dikenal juga dengan nama hula hoop. Ini adalah permainan yang mengharuskan kamu menggoyangkan tubuh kalian, terutama pada bagian pinggul dan perut. Permainan ini menjadi populer karena bisa menyehatkan dan menyenangkan. Permainan ini dimainkan sebagai hiburan saja, tapi lenggang rotan juga sering dijadikan perlombaan untuk mengadu lama-lamaan. Jadi keberadaan permainan yang satu ini sudah lama sekali. Diperkirakan lenggang rotan sudah ada sejak dahulu. Awalnya permainan ini dimainkan oleh anak-anak yang berasal dari Mesir dan Yunani kuno, tapi sekarang hula hoop tidak hanya dimainkan oleh anak-anak saja, tapi juga oleh orang dewasa yang dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Jadi untuk aturan cara bermain lenggang rotan atau hula hoop ini
Yang pertama, satu hula hoop itu dimainkan oleh satu orang. Selanjutnya, permainan ini mengadu kelamaan bertahan dalam menggunakan hula hoop. Pemenang adalah yang paling lama mempertahankan hula hoop. Setelah ini anak bisa melihat bagaimana cara bermain hula hoop dari video yang sudah Pak Tri sematkan. Ini cuma di Ciracas 15, dan Ciracas 11. Baik, itu tadi adalah permainan lenggang rotan atau hula hoop, dan di sini Bapak juga memberikan referensi video yang sudah Pak Tri jelaskan mengenai permainan gobak sodor, permainan engklek, permainan lari tempurung, dan video hula hoop. Jadi anak-anak juga bisa melihat di YouTube atau sumber belajar yang lainnya mengenai permainan tradisional berikut ini. Selanjutnya Pak Tri akan membahas soal-soal yang sudah mengenai materi yang sudah Pak Tri berikan di awal tadi. Jadi ada beberapa soal dan nantinya bisa dipelajari oleh anak-anak supaya apa yang sudah Pak Tri sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Di sini ada 20 soal. Jadi Pak Tri jelaskan satu persatu. Yang pertama, soal yang pertama yaitu hampir semua daerah memiliki permainan asli yang dimainkan sejak zaman dahulu. Permainan tersebut dinamakan, ini permainan tersebut dinamakan adalah permainan tradisional. Yang kedua, permainan gobak sodor merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Yang ketiga, permainan tradisional yang dapat dilakukan dengan menggunakan karet adalah lompat tali. Itu adalah salah satu contohnya. Yang keempat adalah gobak sodor, adalah permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk berbentuk segi 4 berpeta-peta. Yang kelima, dalam permainan engklek, alat yang digunakan namanya adalah tadi apa yang seperti di video tadi, namanya adalah gaco atau biasa itu ada beberapa di sekitar kita, batu pipih atau pecahan genteng. Yang selanjutnya nomor 6, di bawah ini yang merupakan permainan tradisional adalah tadi ada beberapa, yaitu gobak sodor. Dan nomor 7, coba dilihat gambarnya, anak tersebut sedang melakukan permainan tradisional apa? Yaitu permainan tradisional gobak sodor, yang tadi sudah dijelaskan dibagi menjadi 2 tim yang ada di dalam video. Yang ke-8 yaitu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambarkan di atas tanah. Itu permainan tradisional apa? Yaitu permainan tradisional tapak gunung atau biasa disebut engklek. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Nomor 9, permainan berikut yang merupakan hasil kombinasi jalan dan lari adalah permainan gobak
sodor. Yang ke-10, dalam suatu permainan, kalah atau menang itu adalah hal biasa. Bagi yang kalah harus mempunyai sikap tetap berlatih dan menerima kekalahan. Berikutnya yang ke-11, manfaat bermain permainan tradisional bagi kesehatan. Ini ada beberapa, contohnya adalah meningkatkan kekuatan otot, memperlancar pencernaan, dan mempertajam daya ingat. Yang ke-12, coba dilihat gambarnya, anak tersebut sedang melakukan permainan engklek ya. Nomor 13, olahraga tradisional di tiap daerah di Indonesia memiliki nilai budaya tersendiri. Maka sebagai generasi penerus bangsa, kewajiban kita adalah tetap dilestarikan. Yang ke-14, tujuan dari permainan tradisional adalah salah satunya untuk tujuan permainan tradisional itu melatih bersosialisasi. Jadi istilahnya melatih komunikasi kalian dengan teman sebaya, seperti itu. Nomor 15, merupakan manfaat bermain engklek. Nah, diantaranya apa saja? Manfaatnya adalah menambah fisik anak, selanjutnya melatih kemampuan motorik, dan menjaga keseimbangan. Berikutnya, lari tempurung merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Alat yang digunakan dalam bermain lari tempurung menggunakan batok kelapa. Pada dasarnya, simpai adalah mainan yang terbuat dari apa anak-anak? Dari rotan. Berikutnya yang nomor 19, berapa jumlah kotak dalam permainan engklek? Yaitu tadi kalau anak-anak masih ingat itu ada 8 kotak ya, dan 1 gambar gunung. Yang terakhir yang nomor 20, permainan yang mengharuskan kamu menggoyangkan tubuh terutama pada bagian pinggul dan perut adalah permainan, yaitu permainan hula hoop. Baik anak-anak, itu tadi mengenai materi permainan tradisional. Jadi semoga anak-anak paham dan juga pembahasan soal dapat dimengerti, dan anak-anak jangan lupa tetap belajar dan juga jaga kesehatan. Materi pada pembelajaran PJOK kali ini Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.